Maka di dalam ayat ini selesai kita baca ulang kembali dan perlu diperhatikan yang bisa kita ambil di sini sifat dari ha, dia hams dan rokhawah. Maka ada jenjang waktu ayah, ayah, sabu. Dan yang kedua al, masuk nun kepada lam dinamakan idgham lakin biduni gunnah, maka makhrajnya tidak dari hidung dan tidak ada hukum harokatain. Hanya alam, alam. Hanya seperti itu saja. Alam, kemudian perhatian yarohu ahad. Di mana di sini ada madsilah al-kubra, ba'dal ha, ada hamzah, maka dibaca tawassut antara 4 dan boleh ditambah sedikit menjadi 5. Dan yang terakhir, dal dijadikan sukun dan dia mutaharrik, maka hukumnya di sini qalqalah al-wusta. Dan yang terakhir dari ini semua, ayat ini dibaca muraqqaqah kecuali ro. Maka kita ulang, rasakan bagaimana pembacaan muraqqaqah dan dari sifat-sifat huruf ha, ayah sabu alam yarahu ahad. Rasakan bagaimana ro, yarahu, yarahu. Dan rasakan ha, ayah, keluar dia karena hams, ayah, dan agak lama karena rokhawah, ayah, ayah sabu alam yarahu ahad. Dan yarahu, hu-nya di sini mad yang wusta, dikarenakan qiraah dari Hafiz an Asim, yang mana Hafiz an Asim membaca dengan al-wusta. Maka selesai dari ilmi tajwid atau tahsinil Quran, dan sekarang kita masuk kepada ilmu qiraah. Maka di ilmu qiraah, madhab kita mempelajari qiraah asyarah, ada 10 qurra. Maka dari 10 qurra, ikhtilaf kepada ayat ini menjadi 6 madhab, 6 perbedaan pembacaan. Maka jika ditanya dari mana perbedaan ini, jawabnya dari Nabi. Jangan antum mengira bahwa qiraah Hafiz an Asim, rumusan mereka, Asim Ibnu Bahdalah. Qiraah Wars an Nafi', rumusan Imam Nafi' Al-Madani. Ataupun qiraah Abu Ja'far, rumusan dari Abu Ja'far Al-Madani. Bukan. Dan yang lainnya. Tetapi dia adalah dari Nabi. Maka perlu dicamkan. Sering kami ulang di dalam hadis, baik di Sahih Al-Bukhari dari Umar, dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ubay, berkata Nabi, Innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Bahwa sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan dialek bahasa Arab yang 7. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fushah. Dan juga di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam keadaan bahasa Arab. Maka kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, semua lahjah, semua dialek dari pembacaan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka karena itu, Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan berbagai bacaan yang ada pada Arab. Maka dari sinilah terjadi ada qiraah yang bermacam-macam dinukilkan oleh Imam Asy'arah
dikarenakan perbedaan dialek tadi. Dan ini pun menunjang dari hadis ini, unzilal Quran ala sab'a ahrufin, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay ibnu Ka'ab yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Muhaddits dari Yaman, maka disebutkan Ubay di saat Ubay mendengar qiraah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencatatnya. Kemudian di saat dicatat oleh Ubay, maka Nabi membaca ayat itu lagi. Dan Nabi membaca ayat itu lagi. Maka di sini kemudian Ubay menanyakan, hadihi asaniyah. Kemudian menanyakan lagi, hadihi asalisah. Dan menanyakan lagi, hadihi arabi'ah. Maka telah datang di hadis Ubay, disebutkan bahwa Nabi diturunkan oleh Jibril Al-Quran. Di saat diturunkan dengan qiraah yang pertama, contohnya nanti di sini misalnya, ayah sabu allam yarahu ahad. Maka dibaca oleh Nabi, ditulis oleh Ubay, dihafal. Kemudian Nabi membaca lagi qiraah ini, yang mana qiraah ini nanti akan kita pelajari, dibaca misalnya yang qiraah kasroh. Ayah sibu alam yarahu ahad. Ini yang qiraah yang berapa? Ya Rasulullah. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, akhbir sahibak. Hadihi athaniyah. Hadihi athalithah. Hadihi arabi'ah. Sampai kepada as-sabi'ah. Maka beritahu kepada temanmu yang mencatat, yang mendengar, bahwa ini adalah qiraah yang ketujuh. Atau sebelumnya qiraah yang keenam. Atau qiraah yang kelima dari dialek Arab. Maka sebelum kita masuk kepada ikhtilaf perbedaan dialek Arab yang ada, maka di sini kita ingin menjelaskan seperti tadi, ini semuanya bukan dari hasil rekayasa dan innovation dari para qurra yang 10 atau yang 7, tetapi ini datang dari Nabi. Lalu kenapa kok qiraahnya dinamakan qiraah Wars an Nafi'? Dan yang antum hafal qiraahnya Hafs an Asim. Dan di sana ada qiraah Ad-Duri an Abi Amr. Dan di sana ada qiraah As-Susi an Abi Amr. Kita katakan 10 qurra dari Asim, Nafi' al-Kabir, Abu Amr, Ibnu Katsir, Ya'qub al-Hadrami, Abu Ja'far al-Madani, Ibnu Amir, Asyami, Ad-Dimashqi, dan juga Khalaf al-Ashir, al-Kufi, dan juga Hamzah az-Zayyat al-Kufi. Maka tadi semuanya dari kelompok 10 mereka yang mempopularkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya dulu Nabi tidak membaca qiraah Hafs an Asim dan tidak membaca qiraah Wars an Nafi'. Kenapa? Karena mereka belum lahir. Namun permasalahannya di sini bahwa qiraah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebelum mereka, dan mereka yang mempopulerkan. Mereka belajar kepada tabi'i, dan mereka belajar kepada para sahabat, dan sahabat belajar kepada Nabi. Maratan uratal abdi kitoh adribu. Fahim? Atau ta'al adribu. Khalas, intahal waqt. Maka di dalam ilmu qiraah di sini kita akan masuk kepada khilaf. Khilaf yang pertama, tentunya khilafnya ini semua bersumber kepada Nabi. Pertama, qiraah Hafs an Asim dengan fathatus sin dan tawassut fi mad silah al-kubra menjadi 4.
Dan ini adalah qiraah dari Hafs an Asim, dan yang kedua dari Ibnu Amir ad-Dimashqi, dan yang ketiga dari, atau berdua saja, qiraah Hafs an Asim dan qiraah Ibnu Amir ad-Dimashqi, maka mereka membaca dengan fathatus sin dan juga dengan tawassut fi Silah al-kubra. Maka kita baca seperti tadi. Fathatus sin berarti ayah sabu. Dan tawassut maknanya yarahu ahad. Maka kita baca ayah sabu alam yarahu ahad. Maka ini qiraah yang pertama. Dan ini qiraah datang dari Nabi. Kenapa? Karena Asim, dari qiraah Hafs an Asim, maka kembali kepada Asim Ibnu Bahdalah. Dari mana dia belajar? Dari para tabi'in. Dan para tabi'in dari para sahabat. Dan masuk kepadanya dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, dan Abdullah ibn Mas'ud, dan Utsman ibn Affan, dan Ubay ibn Ka'ab, dan Zaid ibn Thabit. Maka dari 5 sahabat ini sampai nasabnya kepada Nabi. Maka qiraah Hafs an Asim dari Nabi, bukan hasil karya dia. Begitupun bersamaan dengan itu qiraah Ibnu Amir ad-Dimashqi, yang mana dia pun belajar kepada para tabi'in dan berujung dari para sahabat kepada Utsman dan Abi Darda, dan keduanya meriwayatkan dari Nabi. Maka tidak sembarangan mereka berdua membaca dengan fathatus sin, ayah sabu, dan membaca madsilah dengan tawassut yarahu ahad, ayah sabu. Maka ha di sini perlu diulang, harus hams. Ayah keluar, ayah sabu. Ayah sabu alam yarahu ahad. Selesai dari qiraah yang pertama, kita masuk kepada qiraah yang kedua. Maka di qiraah yang kedua masih fathatus sin, sinnya fathah. Berarti ayah sabu. Dan yang kedua ini qiraahnya dengan madsilah al-kubra al-isba' menjadi 6. Maka di sini qiraahnya siapa? Qiraah dari Hamzah al-Kufi. Dan qiraah Hamzah al-Kufi dari 2 murid, Khalaf an Hamzah dan Khalad an Hamzah, tentunya qiraah yang mu'tamadah. Yang mana dia belajar dari tabi'i, kemudian belajar dari sahabat, dan belajar dari sahabat dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud. Maka qiraah yang kedua masih fathatus sin namun ma'al isba'. Maka ini qiraah Hamzah. Maka dibaca ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Maka sekarang selesai dari qiraah yang kedua, berapa qura sekarang? 3 qura. 2 qiraah yang pertama, qiraah Hafs an Asim dan Ibnu Amir, dan qiraah yang kedua dengan mad al-isba, dikenyangkan madnya sampai akhir. Maka di sini adalah qiraah dari Hamzah. Maka sudah 3 qura. Kemudian qiraah yang ketiga masih fathatus sin, walakin qasru madsilah al-kubra. Sama sinnya tetap difatahkan, ayah sabu, sa. Dan qasru madsilah al-kubra maknanya di sini tidak dibaca tawassut 4 dan tidak dibaca dengan al-isba seperti Hamzah, tetapi dibaca dengan qasrul mad. Makna qasr berapa? 2. Kenapa 2 tidak 1? Karena dia mad panjang. Berarti panjang paling sedikit 2.
Kalau satu tidak dinamakan panjang seperti ba, ta, sa. Nah, dibaca kapan mad dengan ditambah alif ba, ta, sa. Itu di berapa harokat? 2 harokat. Maka paling sedikit mad adalah 2 harokat. Maka di sini qad di qasr mad silah al-kubra menjadi 2, dipres. Dan ini adalah qiraahnya Abu Ja'far Al-Madani. Dan Abu Ja'far Al-Madani pun bukan dari rekayasa dia. Ini kembali kepada Nabi. Maka Abu Ja'far belajar kepada tabi'i. Dan para tabi'i, guru-gurunya dia belajar kepada sahabat. Maka kembali sanadnya Abu Ja'far kepada sahabat 2. Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Dan dari 2 sahabat nasabnya bertemu kepada Nabi, maka qiraah yang ketiga ini pun dengan qasrul mad, qiraah yang mu'tamadah. Maka jangan ada yang menyalahkan dan dianggap salah karena tidak sesuai dengan hafalannya Hafiz an Asim, maka dibaca dengan benar juga. Maka bagaimana qiraahnya? Fathus sin dan qasrul mad. Maka kita baca ayah sabu allam yarahu ahad. Ayah sabu allam yarahu ahad. Yarahu ahad. Hu-nya 2 harokat. Ayah sabu allam yarahu ahad. Tidak mutawassit seperti Hafiz an Asim dan tidak al-isba seperti qiraah Hamzah. Maka selesai dari 3 qura dan selesai dari berapa qura? Dari 3 qiraah 4 qura.